Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan ceria seperti ini. Nah, sebelumnya memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa ya, terlebih dahulu. Nah, ayo ketua kelas, silahkan pimpin anggota kelasnya untuk membaca doa. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa hari ini. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Resti, Sulis, Cindy. Baik, bagus sekali. Ternyata siswa-siswi yang ada di kelas sangat rajin ya. Dipertahankan ya. Ibu harap kedepannya siswa-siswi dapat mengikuti pelajaran dengan anggota yang lengkap. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai elastisitas dan hukum Archimedes. Ada yang masih ingat nggak apa itu hukum Hooke? Nah, hukum Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan elastis benda tersebut. Nah, ada lagi untuk tambahan untuk dari kalian. Baik, untuk Resti boleh menjawab. Oke, nah silahkan. Bagus sekali ya Resti. Nah, ibu rasa dari jawaban Resti dapat mewakili bahwa kelas ini sudah dapat memahami materi mengenai hukum Hooke dan juga elastisitas ini. Nah, baik, pada kesempatan hari ini akan membahas materi mengenai fluidostatis, di mana pada materi ini akan membahas mengenai hukum hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan zat cair. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Baik, sudah siap ya. Sewaktu SMP kan sudah tuh dipelajari mengenai tekanan. Masih ada yang ingat? Yang dimaksud dengan tekanan itu apa? Nah, baik, silahkan untuk Cindy untuk menjawab. Ya, bagus sekali untuk Cindy. Nah, sekarang ibu tanya, apakah semua pernah melihat orang yang berenang? Ya, pernah kan? Nah, menurut kalian ada tidak proses tekanan yang terjadi pada perenang tersebut? Ya, betul sekali. Ada, jelas ada ya. Nah, untuk perenang tersebut mendapatkan tekanan dari air sekelilingnya bila perenang tersebut menyelam jauh dari permukaan air, menyebabkan terjadinya pendarahan pada telinganya. Nah, itu merupakan satu contoh tekanan hidrostatis. Supaya lebih jelas, tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Nah, sampai di sini apakah semuanya paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi? Oke, masih ada yang diragukan? Jika ada silahkan bertanya ya. Nah, baik, untuk Sulis silahkan bertanya. Ya, silahkan.
Ya, cukup bagus pertanyaan dari Sulis. Ya, tentu masih ada hukum yang lain yang dapat mempengaruhi fluidostatis, yaitu hukum Archimedes dan juga ada hukum Pascal. Sekiranya masih ada sisa waktu, kita silahkan dibagi 4 kelompok dan setiap kelompok silahkan sub-sub materi yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai fluidostatis ini supaya kalian tidak mendengarkan penjelasan dari Ibu saja, tapi kalian juga mendapatkan pembelajaran dari sumber lain. Baik anak-anak semua, kegiatan diskusi sudah bisa kita sudahi karena waktu kita sudah hampir habis. Nah, dari kegiatan diskusi yang dilakukan dari seluruh siswa dan siswi, ada yang ingin menyampaikan materi yang kita pelajari hari ini atau tidak? Silahkan untuk Cindy. Ya, bagus sekali Cindy. Sedikit Ibu tambahin ya, ada beberapa hukum yang mempelajari fluidostatis. Ya, hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Dan ini semua Ibu jelaskan dan sudah jadi bahas ulang melalui kegiatan diskusi. Jadi Ibu rasa cukup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak.